Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dan bermuajahah di tempat yang baik untuk acara yang baik memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bicara Maulid Nabi, ini kalau main bola, ini sudah offset, Pak. Lewatnya pakai kebangetan ini, ya. Biasanya orang itu Maulid itu bulan Rabiul Awal, ya geser sedikit bulan Rabiul Akhir. Sekarang ini kita sudah masuk bulan Jumadil Awal. Mungkin sudah seminggu kita di Jumadil Awal ini, tapi masih mulutan, Pak. Makanya badan saya sama suara saya itu udah ngambek, Pak. Kata suara saya masih mulutan aja, ya kan? Kenapa? Ini sudah lewat betul. Tapi uniknya di Indonesia itu, apalagi masyarakat dengan kultur Betawi, itu Maulid itu kayak nggak ada batasnya. Saya ini masih punya undangan. Seingat saya itu mungkin 10 Maret ke atas. Saya tanya sama panitianya, acaranya apa? Jawabannya muludan, Pak, katanya. Kalau gitu saya mohon mulainya kalau bisa habis asar. Dia tanya, kenapa? Habis asar kita Maulid, habis maghrib Isra Mi'raj, habis Isya lihat pengumuman, takut-takut hilal kelihatan, kita langsung apa itu? Terawih. Itu karena sudah di ujung, Pak. Coba Bapak lihat itu. Maulid itu kan gak ada ujungnya, Pak. Yang ada itu awalnya. Orang tuh nunggu kapan datang bulan Rabiul Awal. Begitu datang mulai bikin maulid. Nanti Maulid Nabi itu berhenti itu seiring adanya hilal Ramadan. Jadi kalau hilal Ramadan itu belum nampak, itu orang di Jabodetabek itu masih aja Maulid Nabi. Apalagi orang Betawi, Pak. Itu kalau disurvei ini, bukan survei politik ini, survei itu orang yang paling cinta sama Maulid Nabi itu orang Betawi. Coba, orang Betawi ngapain aja, itu muludan. Kita dulu belum nikah ini, baru mau berangkat nikahnya biasanya orang Betawi dulu, itu habis Jumatan, Pak. Itu Betawi yang asli pakai shot, ya. Cuman Betawi sekarang kawinnya hari Sabtu sama hari Minggu, Pak. Kalau Betawi asli dulu, itu kawinnya mesti habis Jumatan. Jadi orang habis Jumatan enggak pulang, itu malam Jumatnya, itu mesti orang kumpul itu. Baca maulid itu. Sudah baca maulid malam Jumat nih, mau nganter pengantin besok akad. Pas akad nikahnya, itu baca maulid lagi, Pak. Coba, akad nikah yang sederhana, timbang angkah tuka, wazawajtuka, itu orang Betawi nggak afdol. Kalau belum baca tiba, baca barzanji, baca simtud duror, itu mau nikah, itu baca maulid.
Ntar bergaul sama bininya, tahu-tahu bininya hamil. 7 bulanin baca maulid. Nanti lahiran akekah baca maulid. Punya anak 2, tabungan banyak, bangun rumah Pak. Meletakkan batu pertama orang Betawi itu baca maulid. Rumahnya belum jadi nih. Makanya orang Betawi dulu Pak, itu soleh-soleh. Karena Betawi dulu, dengerin. Main amin aja. Betawi dulu itu orangnya soleh-soleh. Kenapa? Hidupnya itu dibersamai, dikepung sama yang namanya maulid Nabi. Itu nanti dia nabung, rumahnya belum jadi Pak. Baru naik kap, Bapak tahu naik kap tuh, ditutup atasnya itu. Ini masih berantakan Pak, belum finishing. Cuman biar tukang kerjanya enak. Udah gak kehujanan, gak kepanasan, naik kap. Itu orang Betawi baca maulid. Bapak bisa bayangin kan, kenapa dulu orang Betawi soleh mau nikah muludan, akad nikah muludan, punya anak maulid. Sekarang nikah dangdutan. Gimana nggak cucunya jadi joget mulu itu? Kenapa? Ya karena doa kakeknya makbul. Waktu mau nikah yang diundang orgen, yang diundang dangdut. Rumahnya jauh dari yang namanya menanamkan mahabbah, cinta kepada Rasul. Ini kalau kita data orang Betawi Pak, Masya Allah. Orang Betawi itu enggak baca maulid cuma 2 Pak. Kalau bercerai, saya belum pernah tuh ya. Kuceraikan engkau dengan asrokol itu enggak pernah ada itu. Satu itu. Yang kedua, itu kalau kematian. Kalau di Jawa ada Pak. Ada di Jawa itu. Orang jenazahnya keluar dari masjid, digotong ke kuburan, itu baca maulid ada Pak. Ya, Bapak kalau mau nambahin di Bekasi boleh Pak ya. Besok ya isyhadu ya kan bi anna hadza min ahli khair. Habis itu baca simtud duror Pak. Ya. Itu insya Allah itu diberangkat itu dengan apa itu? Maulid. Kita lihat nih Pak. Di dunia ini enggak ada tokoh siapapun yang diingat, yang dihormati, yang mendapatkan maqamah mahmudah buat pengikutnya kayak Rasulullah itu enggak ada Pak. Maulid enggak berhenti-berhenti. Nama Nabi hari ini disebut berapa kali Pak? Sholat pakai azan. Azan itu pasti ada nama Rasulullah. Karena syahadat itu harus menyebut nama Nabi. Bapak nggak bisa Pak. Ada orang non muslim terus baca subhanallah walhamdulillah subhanallah macam-macam. Selama dia nggak nyebut Muhammadur Rasulullah nggak masuk Islam, nggak diterima iman. Itu hebatnya Rasulullah. Setiap 5 waktu disebut, waktu sholat disebut, waktu doa disebut. Tadi Bapak ketika baca maulid berapa kali itu berkhitab memanggil Rasulullah. Ini kalau dicari Pak di dunia enggak ada. Ayo, tanpa merendahkan siapapun. Ada enggak Nabi? Kan Nabi itu bukan cuma Nabi Muhammad aja sendiri. Agama Yahudi itu yang tadi kita singgung-singgung, kejahatan Zionis di Israel itu. Yahudi itu kan nabinya sabrek-abrek Pak. Sabrek-abrek. Nabi itu paling banyak itu dari bangsa Yahudi Pak. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu kan disebut bapaknya Nabi Pak. Karena dari Nabi Ibrahim, Bapak tahu enggak? Nabi Ibrahim itu kenapa jadi biangnya Nabi, dikatakan Nabi yang paling hebat. Nabi Ibrahim ini sayang ibu-ibu jauh sih ya. Kalau ibu-ibu mau tahu Bu, kenapa Nabi Ibrahim itu jadi Nabi yang paling hebat? Itu karena istrinya 2 Pak. Kenapa Bapak enggak hebat? Kenapa Bapak enggak hebat? Karena bininya 1. Ya iya, ini kalau bicara sejarah nabi-nabi besar, itu Nabi Ibrahim kan disebut dengan bapaknya tauhid. Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Itu kalau diselidiki, yang pertama kali sebabnya kenapa?
Karena bininya dua. Oh, teman bapak jangan jadi orang ngaji separuh pinter banyak gobloknya. Begitu saya ceramah begini pulang dia. Oh, caranya jadi orang hebat bininya dua. Itu murid akhir zaman yang diingat cuma ini doang nih. Nabi Ibrahim itu hebat memang karena istrinya berapa itu? Dua. Nikah dengan ibunda yang namanya Sarah, punya anak Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Bapak pasti tahu yang nomor 11 Nabi Yusuf, yang nomor 12 Binyamin, yang nomor 1 sampai 10 tanya sama orang Yahudi siapa namanya. Itu anaknya 12. Semuanya jadi nabi, semuanya jadi suku utama yang melahirkan hari ini yang namanya Ahlul Kitab Bani Israel, baik nanti yang beragama Yahudi maupun yang beragama Nasrani. Jadi aslinya sama, Pak. Soal nanti menurut keyakinan kita, Yahudi hari ini, Nasrani hari ini, itu agamanya tidak lagi tauhid seperti yang Allah turunkan, itu persoalan lain. Tapi biangnya sama. Nah, dari istri yang kedua, ini ibunda Hajar, Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ismail. Anak keturunannya itu nggak ada yang jadi Nabi Rasul. Sampai kapan? Sampai ketemu dengan siapa ini? Rasulullah nanti. Sementara yang anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakubnya jadi Nabi, 12 anaknya jadi Nabi, semua itu. Nabi Musa sampai terakhir nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam itu keturunannya dari Yahudi Bani Israel. Jadi Nabi itu banyak. Tapi yang dikenang sama orang itu kan cuma nabinya orang Islam. Ayo kalau enggak percaya. Sebentar lagi kan ada agama lain Maulidan juga, Pak. Tanggal 25 Desember. Itu kata orang Kristen, itu hari lahirnya Nabi Isa menurut kita. Ya kita percaya aja, Pak. Bapak nggak usah, apa bener Nabi Isa lahirnya tanggal 25. Enggak perlu yang kayak gitu diklarifikasi. Kan ada orang Islam tuh kadang-kadang logikanya separuh lurus, separuh nggak lurus. Dia nggak percaya. Mustahil Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Kita jangan percaya sama orang Kristen. Saya tanya, kenapa enggak boleh percaya? Loh, karena nih Bapak dengerin nih. Ini banyak orang yang kadang-kadang merasa Islam tapi cuman punya semangat enggak pakai ilmu, Pak. Banyak, Pak. Ada orang baca Quran itu dulu pakai langgam Jawa. Ada orang bilang haram hukumnya. Karena tidak sesuai dengan kiroat. Itu salah, Pak. Kiroat itu bukan langgam. Kiroat sab'ah itu. Itu kaitannya dengan ilmu sorof, dengan ilmu tajwid, Pak. Bukan dengan ilmu aswad. Kalau baca Quran, wajib pakai kiroah sab'ah. Kiroah sab'ah itu saya juga bisa. Walaupun suara saya serak-serak banjir, Pak. Saya kok jadi kori kan kabur bapak-bapak. Coba tadi tuker, kori suruh ceramah, saya baca Quran. Masya Allah, yakin bapak ngedumel. Kenapa? Suaranya jelek. Tapi yang jelek ini bisa baca Quran pakai kiroat. Karena dia bukan intonasi langgam keindahan bacaan. Tapi cara membaca. Nih, kayak Fatihah. Fatihah itu boleh dibaca dengan cara yang beragam, Pak. Semuanya ada yang mutawatir dari Nabi, ada yang masyhur tidak mutawatir dari Nabi, itu sah-sah saja. Kayak Maliki Yaumiddin itu, Pak. Itu bisa dibaca dengan 3 bacaan besar. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin panjang itu, Maliki Yaumiddin pakai mat tabi'i. Boleh dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca pakai fiil, tapi jangan dipraktekkan. Ya, ini banyak orang genit. Ya.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan itu diwarisi oleh banyak ulama di Irak, di Kufah, termasuk Imam Abu Hanifah. Itu kadang-kadang baca Fatihahnya itu tidak dibaca Maliki Yaumiddin, tidak dibaca Maliki Yaumiddin, tapi dibaca Malaka Yaumaddin. Itu namanya qiraat. Ya, nah qiraat ini harus ikut Nabi. Tapi kalau intonasi suara, ya orang Sunda baca Quran itu Sundanya ke bawah. Orang Jawa baca Quran, Jawanya ke bawah. Tapi alhamdulillah masih bagus, Pak. Saya pernah ke Cina, di Beijing itu ada orang sholat, Pak. Saya jadi makmum. Lama-lama batal saya, Pak. Kenapa? Nggak tahan kepengen ketawa. Ternyata Jet Li kalau baca Quran begini gitu. Kenapa? Langgamnya. Tapi saya nggak boleh protes, Pak. Kenapa? Emang lidahnya begitu. Lidah orang siapa? Nah ini namanya jangan sampai salah. 25 Desember itu kan kita dikasih tahu. Kata orang Kristen itu lahirnya Nabi Isa. Boleh percaya boleh enggak? Boleh. Boleh, nggak ada yang salah. Kenapa? Ada orang bilang nggak mungkin, Pak. Nabi Isa itu lahirnya bukan di bulan Desember. Kok tahu? Tahu, Pak. Karena Quran bilang waktu Bunda Maryam Al-Muqaddasah itu mau lahir sama Allah, itu dikasih makan. Makanannya itu berupa kurma. Desember itu musim dingin. Maka tidak mungkin ada kurma berbuah di masa dingin. Ini kayaknya benar, Pak. Tapi logika agamanya salah. Kenapa? Loh, kelahiran Nabi Isa itu sedari awal Allah ingin bikin sebagai mukjizat yang keluar dari kebiasaan. Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapak. Kalau Allah bisa menciptakan manusia, ndak ada bapaknya, cuma ada ibunya, apalagi cuma menurunkan buah kurma bukan pada musimnya. Nih, jadi orang Islam itu ndak usah rewel-rewel. Ada itu berdebat 25 Desember itu hari lahirnya Nabi Isa, Bang, enggak berdebat. Saking lamanya sampai tidak sholat subuh, Pak. Ya kan? Nah, ini kan separuh pinter banyak gobloknya ini. Kalau sekedar informasi tidak berkaitan dengan akidah, terima. Rasulullah nerima. Buktinya ada puasa kan, Pak. Yang paling afdol puasa sunnah itu namanya puasa Asyura, 10 Muharram. Bapak tahu asbab urutnya? Itu kan Nabi datang ke Madinah. Tahu-tahu sampai di Madinah, Nabi hidup di Madinah ada orang Yahudi. Tahu-tahu 10 Muharram, orang Yahudi pada puasa. Nabi nanya, kalian kenapa puasa? Kata orang Yahudi, memang nabinya orang Islam nggak tahu kalau ini hari istimewa. Hari apa ini? Kata Rasulullah. Hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu Nabi langsung percaya. Nggak ada. Nabi terus manggil ahli sejarah. Bener nggak? Itu yang namanya Fir'aun ngejar Nabi Musa terus tenggelam di Laut Merah, itu tanggal nggak ada, Pak. Karena seperti itu ya dipercaya saja. Maka kita nih, ya ini gara-gara mau nerangin nih, Maulid tanggal 25. Itu kan hari kelahiran Nabi Isa. Pertanyaannya, Nabi Isanya tampil enggak? Enggak. Yang tampil malah Sinterklas kan, Pak. Yang bajunya merah itu, ya kan? Tahu kan Bapak, yang jenggot panjang itu kan? Beda dengan kita. Kalau kita begitu hari kelahiran Rasulullah di mana-mana, ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan itu. Kalau kita maulid, ya Nabi salam alaika. Nabinya hadir. Maka tidak berlebihan, Pak. Kalau manusia yang paling agung, manusia yang paling hebat itu adalah Rasulullah. Buktinya apa? Dikenang sepanjang masa oleh umatnya. Nih, sekarang pertanyaannya, jam berapa sekarangnya? Hah? Saya tadi sakit ini, Pak. Tadi kata panitia asal datang doa doang boleh gitu. Tapi kok setelah keringetan ini kok saya agak sehat jadinya ini. Ini barokahnya saya dikasih makan duren tadi di dalam itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sekarang, kenapa sih Nabi seperti itu?
Iya, jawabannya itu sudah dari Allah, itu nggak usah pengajian kalau kayak gitu. Tapi rahasianya tuh kenapa sih? Nabi itu kok dicintai sama kita itu ndak habis-habisnya. Umat agama lain boleh jadi itu sudah lupa dengan nabinya. Tapi kita itu apapun yang kita kerjakan kayak orang Betawi tadi, itu tidak akan pernah lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kenapa Nabi bisa sampai pada makom itu? Dulu saya ngaji, Pak. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang dulu saya ngaji sama guru saya. Kata guru saya, Nabi Muhammad itu dicintai oleh umatnya. Itu kuncinya adalah mahabbah. Nih, kuncinya itu mahabbah. Nabi itu berdakwah melihat umat manusia itu bentengnya, dasarnya cinta. Beda sama saya datang mulutan ini. Dasarnya apa? Amplop. Iya kan? Coba panitia ngasih tahu nih. Entar Pak ya, ceramah yang ikhlas ya, kagak ada amplopnya. Saya rasa survei membuktikan 60 kiai kalau tanpa amplop itu mesti pura-pura sakit. Ya, itu mesti pura-pura. Bener Pak. Bener, kalau maulid itu pahalanya yang lebih besar itu jamaah dari kiai. Beneran. Jamaah ada yang ngamplopin? Kagak. Malah pakai modal. Apalagi ibu-ibu. Belum pengajian aneh. Saya kadang-kadang lihat tuh Pak ya. Pengajian belum dimulai, kiai belum datang. Itu tukang balon udah itikaf. Aneh gitu. Maka ibu-ibu itu kan bawa anaknya. Kan gak diserahin ke bapak tuh. Ibu anaknya ikut ibunya. Ntar nangis ngeliat balon. Dibeliin sama ibunya. Nah, yang penting diem ya. Nanti ibu mau muludan. Nih balon. Itu belum pengajian. Udah keluar modal ibu-ibu tuh 20.000 buat beli balon. Apesnya. Ceramahnya lama. Balonnya terbang. Nangis. Minta beli lagi. Modal ibu-ibu tuh. Banser coba lihat gitu. Masya Allah. Banser tadi jaga saya Pak. Jemput saya naik motor. Mana serem lagi cara jemputnya. Ya kan. Dia bukan polisi kan. Tentu saja kan. Beda caranya. Tapi Banser itu lebih ikhlas dari saya Pak. Kenapa? Karena tidak ada gambaran duniawi. Rasulullah itu sukses Pak. Itu karena ketika berdakwah, yang ada dalam hatinya Rasulullah, yang ada dalam pandangan matanya Rasulullah, itu cinta sama umat. Nih, kalau saya enggak Pak. Saya ngajar ada murid saya yang enggak bener, dikasih tahu enggak bisa, saya sumpahin. Ya udah lu kagak mau nurut gua, lu kualat neraka mampus. Loh, kita begitu Pak. Tapi Rasulullah itu Pak, itu dakwahnya, itu rasa mahabbah. Nih, di mana mahabbahnya Rasul? Teruji Pak. Coba bapak-bapak yang umroh sekarang itu, kan suka diajak ke Taif. Bapak ke Taif itu enak, wisata. Nabi itu berangkat dari Mekah ke Taif, itu oleh Bani Sakif, penguasa Taif, diapain? Disambut apa disambit? Disambit. Sampai Nabi itu terluka Pak. Melihat ada darah yang keluar dari tubuh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jibril itu gak tahan Pak. Kata Jibril, ini kebangetan ini udah nih. Ini sudah melampaui batas. Nabi dilukai, turun Jibril. Bawa 2 staf ahli Pak. Ya, bawa 2 staf ahli. Yang ngurusin apa ini? Gunung. Ini kalau ibarat sekarang, saya dakwah ke Sukabumi. Sampai di Sukabumi saya disambitin sama orang. Jibril datang. Faiz gimana nih? Kok gua angkat gunung gede sama gunung Salak? Kalau saya yang digituin saya jawab tanggung ya. Gunung Merapi sekalian. Nah bawa sini tumpuk tuh sama orang Sukabumi. Biar mampus pasti begitu. Terluka. Terintimidasi. Terhina. Tersakiti. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Jangan sakiti mereka. Walaupun mereka kafir. Berbeda keyakinan dengan saya. Fa innahum qaumi.
Saya tidak akan lupa Jibril bahwa mereka tetap sebangsa dan setanah air dengan saya. Tuh. Ada enggak kita yang kayak gitu sekarang tuh, ada enggak kayak gitu? Enggak. Aduh, ya kan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu kata malaikat Muhammad, saya angkat gunung ini, selesai mereka mampus semuanya. Kata Nabi, jangan. Bagaimanapun, kalau bahasa kasarnya, sebandot-bandotnya bandot, ya. Sebandot-bandotnya bandot, segila-gilanya itu orang. Tapi saya tidak lupa Jibril, fa innahum qaum. Dia saudara saya sebangsa, setanah air, sama-sama Arab. Kenapa mereka begitu? Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, tugas saya ngasih tahu. Kalau sampai sekarang mereka belum tahu, berarti salahnya di saya. Karena saya belum berhasil ngasih tahu sama mereka. Mereka begitu, wajar, nggak tahu. Coba guru sekarang. Murid datang nggak paham sekali dua kali udah digoblok-goblokin. Emang lu bebel otaknya? Emang lu bodoh? Memang dia bodoh. Dia datang ke masjid supaya pinter. Dia datang ke pesantren supaya alim. Dia datang ke sekolah supaya diajar. Jangan murid terus yang disalahkan. Gurunya introspeksi. Tuh lihat. Ada nggak Pak? Pemimpin yang kayak gitu itu ada nggak? Nggak ada. Politisi sekarang udah kayak bajai. Pinter ngeles. Nggak ada politisi itu mau ngaku salah itu. Nggak ada. Kiai mau ngaku salah nggak ada. Karena ada kiai itu jawabnya Ustaz asal jeplak. Begitu ketahuan salah, emang itu hukum ikhtilafal ulama. Itu ada dua pandangan, ngarang sendiri kiai, enggak mau ngakui. Tapi Rasulullah bilang saya yang salah, fa innahum la ya'lamun. Kenapa? Cinta. Kata Nabi, Kak Jibril, kalaupun mereka kafir semua enggak apa-apa. Siapa tahu nanti anak keturunannya jadi orang soleh. Waqad sodaqtu. Kalau orang niatannya bagus, hatinya bersih, doanya itu makbul. Kata Nabi, kalaupun bapaknya sekarang tidak menerima hidayah, kalaupun bapaknya tidak masuk Islam, kalaupun bapaknya bermaksiat, siapa tahu akan keluar dari keturunan Bani Sakif ini orang-orang yang kelak justru akan menjadi bentengnya Islam. Dan itu terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah Pak, mahabbah. Nabi itu dakwahnya nggak ada kepentingan apapun kecuali rasa cinta. Yang ketemu dengan saya itu harus masuk surga. Sekotor apapun, serusak apapun, itu kalau bertemu dengan saya, kata Nabi, harus saya bawa masuk ke surga. Ada ceritanya banyak Pak. Di Musnad Imam Ahmad itu ada cerita menarik Pak. Hadis ini jarang disampaikan oleh kiai. Karena kiai takut Pak kalau dengar hadis ini. Kisahnya ini ujungnya sebetulnya. Murid ngaji sama guru. Bubar pengajian, muridnya minta ongkos sama kiai. Tuh. Makanya kiainya jarang nerangin hadis ini. Saya terangin nama bapak-bapak karena habis ini kan saya pulang, ya kan? Yang punya urusan kiai-kiai ini nih. Nah, nanti bapak tes besok. Ada kiai ngaji sini, bapak ngaji dulu, ya. Ngaji 3 kali lah, tiap Senin datang. Ntar Senin keempat mau pulang, ikutin cerita hadis ini. Murid minta ongkos sama guru. Jadi murid minta ongkos sama guru itu ada sanadnya, ya. Itu kan sebetulnya Pak keluar dari tata kesopanan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ada orang ngaji sama Nabi. Di sini apa nama kampungnya? Pedurenan. Ngaji, ibaratnya Nabi ngaji di Pedurenan. Ngaji. Selesai Nabi ngajar, ada jemaah itu ngomong sama Nabi. Nabi, saya seneng banget ngaji sama Rasulullah di Pedurenan. Ya, bagus kata Nabi. Tapi masalahnya Rasulullah, rumah saya di Cikampek. Jauh. Nabi itu nggak usah dijelasin, paham.
Ini orang minta ongkos. Nih, nih ya. Jadi ini termasuk ilmunya jamaah-jamaah tuh, yang kalau pulang maulid suka minta ongkos. Tuh banyak di tempat saya banyak tuh. Kayaknya di sini juga ada, cuman kagak ngaku aja kiai, ya kan? Kan ada tuh Pak orang kita bubar maulid tuh. Saya kalau maulid di pesantren saya itu, kalau sudah jam 1 siang setengah 2 tamu udah bubur, itu ada pasukan Pak 20. Kayak itikaf aja kagak pulang-pulang. Wah ini pengunjung soleh ini. Ternyata nunggu saya tamunya habis semua. Begitu tamunya saya habis, dia datang sama saya. Pak, kami ini dari Kerawang. Terus ya mau pulang kagak ada ongkosnya. Saya dalam hati, ya siapa yang ngundang lo kan gitu kan. Nah, itu karena yang bertemu dengan mereka Muhammad Faiz. Coba yang ketemu dengan mereka Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya beda. Ini orang nyindir Nabi. Saya kepengen ngaji sama Nabi, tapi ongkosnya mahal. Oh, berarti ini orang minta ongkos. Nabi langsung Pak. Nabi itu kan Bapak baca kalau tahlil itu bil mukminin raufun rahim. Langsung Nabi itu ngambil di mana nih kantongnya dikasih Pak. Minta duit sama guru aja udah nggak sopan Pak. Ini lebih nggak sopannya lagi. Apa yang dikasih sama Nabi dibuka Pak, dihitung. Kiai ngitung amplop depan panitia tabokin Pak, biarin. Ya kan? Ada kiai yang begitu sekarang. Ya ada, diundang pakai DP. Itu kiai apaan? Ini ngundang nggak pernah ketemu saya. Dijemput juga nggak, Sherlock. Saya datang asal sehat. Kenapa? Saya ini kiai milenial, gitu loh. Udah ngerti Android, iPhone, Samsung. Kalau masih dijemput titik alamat itu kiai kolonial, ya kan? Kiai yang HP-nya Nokia 3310 tuh. Ya kalau saya maaf, HP saya HP bagus, Sherlock, nggak rewel. Orang bener loh Pak, ada yang ngundang saya itu. Saya kaget kadang, Pak saya mau ketemu dulu. Untuk apa ketemu saya? Saya datang. Ntar Bapak nggak datang. Saya bilang saya bukan kiai yang pakai mazhab DP gitu saya. Ada kiai Pak ini. Ya, ini rawahu Bukhari wa Muslim ini. Ya, kisahnya ini muttafaqun alaih ini radhiyallahu anhu ini Pak. Ada kiai dikasih amplop panitia. Begitu diterima, itu dihitung sama kiai. Segini doang nih, kagak ngangkat gitu ya Allah. Itu kalau ada kiai kayak gitu Pak, kasih kulit duren, jangan isinya, ya kan? Bungkusin Pak ya, kulit duren itu ya halal masukin mulutnya itu. Kenapa? Enggak ada akhlaknya. Masa amplop dihitung, Bapak kondangan nih. Terus begitu masukin amplop kondangan sama yang tuan rumah dihitung, tersinggung enggak? Ini orang parah Pak. Dikasih duit sama Nabi, dihitung. Habis dihitung nih, ya kalau bahasa Betawi gampangnya, mungkin Nabi itu ngeluarin 50.000 Pak. Yang kan Nabi kan bukan orang kaya. Maka apa yang ada dikasih, yang ada segitu dikasih. Dihitung, dibuka, ngomong. Ya, Nabi 50.000. Panitia maulid aja gope, masa Nabi 50.000. Katanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Katanya punya syafaat. Masa punya syafaat 50? Sayyidina Umar marah Pak. Bangun itu. Kata Umar kayaknya gue tabok nih, gue cekek nih orang kayak gini. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Yang dimarahin itu Sayyidina Umar. Kata Nabi, Umar diem. Duduk. Kata Umar, ini orang kurang ajar Rasul. Tunggu, duduk, kata Nabi. Nabi itu nanya, ini murid siapa? Murid Nabi. Minta duitnya sama siapa? Sama Nabi. Nabi langsung sekak seter itu Sayyidina Umar, murid gua, minta duit sama gua. Kenapa lu ikut campur? Tuh, maka Bapak nih kalau masih murid, jangan nyampurin urusan kiai, Pak. Karena untuk jadi kiai, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kata Sayyidina Umar, ini kan enggak benar Rasulullah. Kata Nabi, saya gurunya. Masali wa masalu hadar rajul. Dalam hadis itu, perumpamaan saya dengan orang ini, kamasali rajulin, seperti orang yang punya unta sarodat, untanya kabur. Kalau unta ini kabur, dikejar sama orang sekampung, la yaziduha illa nufuron. Untanya takut tambah lari.
Tapi kalau yang ngambil itu yang punya, maka untanya jadi jinak. Jadi bapak kalau belum jadi kiai, jangan ngurusin unta. Kabur semua. Fatwanya kacau, hitam putih, nggak begitu agama. Lihat, senior duduk, dibawa orang tadi. Ayo masuk ke rumah, kata Rasulullah. Sampai di rumah ditanya, kamu tadi ngomong begitu kenapa? Nabi, saya ngomong begitu wajar. Rumah Cikampek 50.000. Grabnya berapa? Wartegnya berapa? Terus ya saya kan minta sama Nabi itu. Karena saya tahu Nabi itu kan orang yang dermawan. Tiba-tiba saya kaget 50.000. Emang bayangan lu berapa kata Nabi? Ya gopek kayak 500.000. Lihat nego sama Nabi. Terus Nabi ngomong gini. Kalau yang 50.000 saya ambil. Saya ganti 5 juta gimana? Kalau 5 juta, Allahumma sholli sholatan kamilatan ini kan. Baca sholawat pak. Dipuji Rasulullah. Anehnya diterima sama Nabi itu. Bener ya, lo kalau 5 juta sholawat ya, keluar dari rumah gua nih, kata Nabi nih, senyum, puji saya, sholawat kepada saya. Siap. 5 juta jangan senyum ketawa gua bisa. Kenal 5 juta. Dikasih beneran sama Rasulullah pak. Dikasih beneran sama Rasulullah itu. 5 juta dikasih. Ya keluar pak. Memang saya enggak pernah lihat orang yang lebih dermawan dari Allah. Dipuji-puji sholawat. Saya di nomor kaget. Nabi dikasih jampe apaan itu orang. Tadi ngomel-ngomel sekarang gembira. Kata Nabi bukan jampe. Bukan weret. 5 juta. Umar enggak terima pak. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa dikasih jamaah kayak gini sekarang dikasih 5 juta? Oh minggu depan paling depan dia duduknya. Bener gak pak? Bener gak? Apa kata Rasulullah? Itu bukan urusan saya Umar. Soal dia nanti itu baca sholawat asli atau tidak asli. Itu makanya hebatnya Rasulullah. Dan itu bedanya Nabi sama Indomaret pak. Bapak kalau belanja di Alfa sama Indomaret cuma nerima uang asli pak. Bapak serahin sama Indomaret uang palsu. Oh dilaporin polisi pak. Tapi Nabi ternyata menerima sholawat yang palsu. Sholawat yang dibaca hanya untuk kepentingan duniawi untuk dapat duit. Tapi karena Nabi itu mahabbah kepada umatnya diterima. Umar protes kata Nabi. Soal dia mata duitan itu belakangan. Tapi kata Rasulullah. Saya tadi takut. Kalau orang tadi pegang duit 50.000. Kharaja min baiti. Keluar dari rumah saya. Sahitan alayya. Ngomel. Bukan cuma ngomel aja. Disebarin di WhatsApp group. WhatsApp group pedurenan. Apaan Nabi? 50.000 doang. Kalau Nabi dibully. Jibril ikut campur pak. Kata Jibril, gue tiup nih orang dari pedurenan sampai India mati. Matinya dalam keadaan apa? Matinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah, benci kepada Rasulullah. Insya Allah masuk neraka pak. Kata Rasulullah, saya tidak rela, saya tidak ridho. Ada orang bertemu dengan saya tidak bisa bawa masuk ke surga. Tuh. Jadi besok kita ngajar murid itu introspeksi pak. Kita jangan-jangan sama-sama Nabi galaknya doang. Sama-sama Nabi beraninya doang bawa pedang. Tapi kita tidak punya hati yang luas. Seperti luasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahabbah. Mahabbah Nabi itu gak putus pak. Dalam hadis itu Bapak bacalah. Di Sunan At-Tirmizi ada. Di Sunan Abi Dawud ada. Kata Nabi. Saya ini kata Rasulullah. Saya hidup kalian dapat baik. Saya meninggal kalian juga tetap dapat kebaikan. Sahabat nanya kan Rasulullah. Kalau Rasul masih hidup kita dapat kebaikan wajar. Nabi kan ngajar. Nabi ngajar kita nanya. Nabi menerangkan kita ngikutin macam-macam. Pasti kita dapat kebaikan. Tapi kalau Nabi sudah meninggal kebaikannya di mana? Lihat nih jawaban Nabi. Wa mamati. Bahkan saya mati pun kata Rasulullah. Itu khairun lakum. Tetap akan mendatangkan kebaikan buat kalian. Kata sahabat, di mana kebaikannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tu'radu alayya a'malukum. Saya ini kata Rasulullah,
Setiap hari dilaporin sama malaikat. Malaikat lapor kepada Rasulullah, apa? A'malukum. Pekerjaan kalian ini, kita ini, umat Islam ini, itu amalnya Pak. Itu dibawa sama malaikat ke hadapan Nabi itu sebelum diangkat kepada Allah. Fa'in wajadtu khairan. Kalau saya dapatkan amal orang ini bagus, hamidullah, saya akan mengucapkan tahmid kepada Allah. Nih, kayak besok pagi amalan saya ini dibawa sama Rasul, sama malaikat ke Rasulullah. Nabi Muhammad, makhlukmu yang namanya Muhammad Faiz, alhamdulillah semalam nggak jadi batalin acara di Pedurenan. Tadi ketua panitianya mau pingsan Pak, ini nelponnya, maksa-maksa saya hadir. Ini kata Nabi, alhamdulillah. Dia ngaji, alhamdulillah. Itu Nabi, kalau saya baik, Nabi hamidullah, pahala saya akan bertambah karena dibungkus dengan tahmidnya Rasulullah untuk diangkat kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalika, kata Nabi. Kalau malaikat lapor, Nabi Muhammad, tuh makhluknya yang namanya Faiz kufur nikmat. Kemarin jadi kiai, sekarang jadi tim sukses. Ini hati-hati nih ya, kiai yang berubah profesi nih, jadi tim sukses. Dilaporin Pak sama Nabi, hati-hati. Nih Faiz nih kemarin ceramah mesti akhlak, ceramah wudu, ceramah puasa, ceramah kiamat, macam-macam. Sekarang kagak, udah jadi tim sukses. Kenapa? Mobilnya baru ganti. Nih, Nabi Pak nggak nyumpahin saya. Jadi kiai yang tim sukses itu juga nggak usah takut-takut amat Pak ya. Cuman kalau kebangetan hati-hati gitu doang ya. Kalau dilaporin sama Nabi, ini berubah, kagak lagi jadi kiai tim sukses. Di mana-mana ceramahnya lebih banyak nyebut nama capres daripada nama Nabi Muhammad. Itu Rasulullah langsung istighfarullah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau keseringan Pak, mati gitu. Kenapa? Dimintakan ampun kepada Allah. Ada nggak Pak? Orang udah meninggal masih doain kita. Rasulullah kan Bapak tahu tuh kan, mau meninggal itu nggak ada yang nanya tanah gua, anak gua, nggak ada. Ummati. Nah di sini Bapak, mahabbah itu penting. Cinta itu penting, karena dengan cinta itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita ketika kita membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Di antara Al-Asma'ul Husna itu Allah kenalkan, saya ini Bismillah, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Muntakim, bukan yang Syadidul Iqab. Saya ini Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi paham ya Pak ya. Jadi mulai besok mandang istri itu dengan pandangan cinta. Kalau masih wajar, nggak usahlah uang belanja diaudit kayak KPK. Ada nggak suami yang kayak gitu sama istrinya? Ada. Laporan akhir bulan, belanja cabai, mana bonnya? Masya Allah. Ditanya mana bonnya? Mana rahmat? Ingat Pak, kalau bukan karena bini kita nggak bisa muludan. Nggak bisa Maulid. Saya malam ini bukan cuma saya yang sakit, anak saya sakit di rumah sakit, tapi saya tenang kemana-mana. Kenapa? Ada istri saya. Coba nggak ada bini saya, bubar Maulid. Maka saya itu begitu Pak. Saya ingat, oh mahabbah cinta. Saya sering pergi kemana-mana, istri saya nggak kemana-mana. Kadang-kadang saya suruh pergi kemana-mana. Saya datang, istri saya ada di rumah. Saya datang, saya kasihan. Saya 2 bulan udah ngeliat Indonesia Pak. Udah dari ujung ke ujung udah ngeliat semua muka orang yang macam-macam, masakan yang beda-beda. Saya telan, bini saya pulang ada di rumah. Karena saya bilang, pergi kek sekali-kali, ini duit 20 juta. Wah, itu namanya suami yang pakai apa itu? Mahabbah. Bininya juga pakai mahabbah. Nggak usah Bang, daripada 20 juta buat jalan-jalan, mendingan ditabung. Itu mahabbah. Kalau hidup pakai mahabbah Pak, itu adem hidup ini. Maka kita hidup itu pakai mahabbah. Guru tuh mahabbah sama murid. Saya ini butuh Bapak loh.
Bukan Bapak yang butuh saya. Iya, saya mau ceramah ke sini, kagak ada orang, jadi ceramah nggak? Ayo, biar saya hebat ceramah kayak gini, datang nih, Bapak kompak, bubar. Terus saya ceramah sendirian, viral besok. Kiai udah stres kan gitu kan, ceramah depan tiang masjid. Berarti saya butuh nggak sama Bapak? Butuh. Kalau nggak ada Bapak, saya bodoh Pak. Iya Pak, saya bodoh Pak. Saya ada Bapak ini kan ceramah jadi mikir Pak. Coba nggak ada Bapak, saya nyanyi, ya kan? Ngapain saya ceramah? Udah keringetan, teriak-teriak, mikir loh Pak. Bapak jangan lihat, jadi kiai enak ya katanya. Cuman ngomong-ngomong gitu doang, pulang berkatnya banyak. Ya udah kalau enak tukeran aja Pak, ayo ya Bapak ceramah sini nih kalau enak, gitu. Jadi semua orang tuh saling apa ini membutuhkan. Saya ngelihat murid saya itu mahabbah. Saya lihat anak saya itu mahabbah. Ini nanti yang meneruskan sujud di muka bumi. Ini nanti yang nerusin baca Quran. Makanya anak itu juga jangan kemudian dizalimi oleh orang tuanya. Saya lihat istri lihat suami, kakek lihat cucu. Itu semuanya dengan mahabbah. Maka yang terakhir ini Pak, ya, saya jadi sehat ini, beneran jadi sehat. Kayak tadi itu saya mau berhenti Pak. Makanya saya biasanya ceramah itu bawa jam tangan Pak. Kalau sehat. Biasanya kalau udah 2 jam udah cukup. Ini saya nggak bawa jam tangan, kenapa? Karena dari tadi ceramahnya saya mau nggak lama. Tapi lama-lama saya jadi panik sendiri, kayaknya udah lama nih, saya nggak tahu berapa jam nih. Ini yang terakhir Pak, pakai mahabbah. Mahabbah sama siapa Pak? Sama Indonesia. Sekali-kali Pak, ayo kita cintai Indonesia. Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ini negeri tempat kita sujud. Ini negeri tempat kita muludan. Doakan Indonesia Pak. Indonesia harus aman. Kalau nggak aman bisa maulid nggak? Nggak bisa. Saya pernah Pak, maulid itu yang datang separuh. Saya bilang kenapa ini? Tapi bukan di sini, di Sumatera. Kok yang datang sedikit? Iya Pak, lagi musim maling. Kok musim maling? Maksudnya iya Pak, kalau semuanya ke masjid, nanti malingnya itu masuk rumah. Udkhuluha bisalamin aminin. Kenapa? Semua orang ada di masjid. Masya Allah kata saya. Jadi bapak-bapak ini takut muludan karena rumahnya kemalingan. Iya Pak. Tuh, coba di Bekasi ini aman. Kadang-kadang rumahnya lupa dikunci. Iya kan? Udah tawakal aja, udah cinta Nabi kan gitu kan? Itu lupa dikunci, aman. Kita butuh Indonesia yang aman. Kita butuh Indonesia yang makmur. Kalau nggak makmur, bisa muludan nggak? Ini pisang enak. Tadi saya makan 2 di sana. Ya, saya makan pisang ini enak Pak. Saya mau tanya panitia ini. Ini pisang dibelinya pakai duit atau pakai sholawat? Hah? Pakai duit apa bisa? Panitia nih besok ya, tadi ini ke tukang pisang, Bang, ini pisang buat maulid ya, buat para habaib atau kiai ya. Ya udah, terus dibayar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Ya Allah, bukakan hati tukang pisang. Kagak ada. Bayarnya tetap pakai duit. Ini masjid beli lampu gini pakai apa? Berarti Indonesia harus makmur enggak? Harus makmur. Ayo Pak. Sekarang lihat Indonesia itu dengan kacamata cinta. Cintai Indonesia. Gimana caranya? Di antaranya doakan Indonesia dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, saya kepengen Indonesia ini baik, yang tulus. Baiknya gimana? Ya saya enggak tahu ya Allah, terserah engkau. Tapi saya maunya Indonesia baik. Baik di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, baik di bawah kepemimpinan Pak Anies, baik di bawah kepemimpinan Pak Ganjar, baik di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Saya tulus cinta Indonesia, maka berikan kepada saya pemimpin yang baik. Tuh, enak kan kalau kiai bukan tim sukses? Alhamdulillah saya nggak pernah punya foto sama mereka itu, jadi aman. Lah iya Pak, masalah kita di Indonesia itu kan sama Pak. Kalau kita tiap tahun dukungnya kayak begitu aja. Masih ingat 2019 yang nggak dukung Prabowo dipecat dari masjid. Sekarang Prabowo-nya akrab banget sama Jokowi, malah anaknya jadi cawapresnya. Itu namanya politik. Ayo. Saya ini ngomong kayak gini nggak ada kepentingan Pak. Cuman saya nggak mau masuk surga, saya sulit. Saya ini banyak dosanya. Saya ini kiai akhir zaman, maksiat macam-macam. Saya ini
bisa masuk neraka. Saya nggak mau ditambah urusan pribadi saya yang sudah sulit sama Allah, ditambah dengan urusan kebangsaan ini. Maka saya mau bilang sama Bapak, masalah Indonesia itu sama Pak. Saya tanya sama Bapak, sekarang bensin mahal nggak Pak? Mahal. Saya bilang murah, mahal. Punya duit 1 juta sekarang habis di pom bensin. Habis Pak. Ya. Kalau jemaah kagak habis. Kalau kiai habis Pak. 1 juta 2 hari kosong. Ngisi kartu tol tuh Pak 1 juta 3 hari habis. Masya Allah. Pergi kemana-mana sekarang mahal. Minyak mahal. Mahal. Siapa bilang gak mahal? Mahal. Tapi masalahnya bensin mahal itu bukan sekarang. Dari dulu juga mahal. Ayah saya kan ceramah ke Bekasi dari tahun 70-an. Kalau bapak-bapak masih ada yang punya ceramahnya Kiai Syukron Makmun tahun 70-80 masih pakai tip itu, pasti di antara pidato ayah saya bensin mahal. Yuk. Bapak yang punya kasetnya Kiai Zaiduddin MZ tahun 90, dengerin aja. Mesti Kiai Zaiduddin MZ akan bilang bensin mahal. Berarti bensin mahal dari mana? Dari dulu. Cari kerjaan susah apa gampang? Susah. Dari kapan? Dari zaman Sidul jadi tukang insinyur. Bapak masih ingat gak tuh film? Ampe Sabeni bapaknya itu mati, Sidul dapat pekerjaan kagak? Enggak. Sekali dapat jadi supir, padahal insinyur. Masih ingat gak Pak? Bapak yang masih ingat sinetron itu berarti udah tua, ya kan? Karena itu kan diputar tahun berapa ya? 90-an kayaknya. Ayo, Sidul itu tukang insinyur Pak. Jakarta masih nggak seramai sekarang, Pedurenan masih banyak pohon duren kali. Itu Sidul udah susah cari kerjaan. Bener enggak? Berarti cari kerjaan susahnya kapan? Dari dulu. Hukum pernah bener di Indonesia? Kagak pernah. Dari kapan? Dari dulu. Pemilu pernah jujur? Salah. Pemilu itu jujur Pak, kata yang menang. Bener enggak? Dan curang kata yang ayo, zaman Orde Baru. Mesti orang sebelum pemilu udah tahu kalau curang. Karena yang menang mesti Al-Mukarram Golkar. Golkar dulu itu, Masya Allah, fa'alun lima yurid itu Pak. Ya kan? Lah iya, bukan Golkar sekarang. Golkar dulu, yang radhiyallahu anhu itu dulu tuh. Ya, lah Bapak masih ingat nggak? Saya dulu ikut ayah saya Pak, ceramah. Ya ke Cirebon kemana? Kalau masuk kampung nih, listrik kagak ada, jalanan rusak, itu pasti kampungnya NU dan Golkar kalah. Masih ingat nggak? Berarti kalau ingat Bapak udah tua, karena kita kejadian dulu tuh. Masih ingat nggak Pak? Selama Orde Baru, pemilu yang menang Golkar. Malah bukan, kalau sekarang masih pakai survei Pak. Kalau dulu enggak. Sebelum pemilu Pak Harto udah ngomong, Sumatera Utara Golkar 90%. Nanti Jakarta, anehnya Pak Harto tuh wali betul. Apa yang diomongin kejadian. Kenapa? Ya semuanya panitianya dia. Oh Bapak maunya 90 bener. Oh Bapak maunya 85 bener. Itu dulu Pak. Nggak usah kejauhan itu. Masih ingat pemilu 2009. Saya kemarin ketemu sama Mas Anas Urbaningrum, foto berdua saya di acara. 2009 Mas Anas jadi ketua Demokrat suaranya naik 300%. Pak SBY Pilpres menang 1 putaran, ingat Pak. Pasangannya sama Pak Budiono, itu Pilpres cuman 1 putaran menang di seluruh Indonesia. Selesai pemilu Pak SBY pidato, alhamdulillah pemilu dengan segala kekurangannya sudah berjalan dengan jujur dan adil. Kata Bu Mega, pemilu curang. 2009, 2014 sama 2019 PDIP menang. Pemilu kata Bu Mega jujur. Kata Pak SBY tahu sendiri Bapak deh. Sama enggak Pak? Sama. Politik tuh enggak ada malaikat, enggak ada iblis Pak. Enggak ada. Enggak ada partai Islam, enggak ada partai setan. Yang ada itu partai kepentingan. Kepentingannya ketemu didukung, kepentingannya enggak ketemu ribut. Tuh, makanya betul kata Al-Quran itu, manusia itu kadang-kadang Pak, kalau jauh dari agama, kelakuannya bisa sama kayak binatang.
Lihat anjing itu. Anjing itu kalau dapat diem Pak. Kalau nggak dapat teriak. Ayo, saya bukan ngajarin maling. Ya, Bapak masuk rumah orang nih yang ada anjingnya. Bapak mau nyolong, bawa daging nggak Pak? Bawa paha kambing. Anjingnya mau mangap. Langsung anjingnya hop, makan paha. Diem. Bapak masuk rumah itu tenang. Kenapa tenang? Sama-sama dapat. Kenapa tenang? Sama-sama dapat. Bapak masuk, anjing kagak dikasih, berisik. Kenapa berisik? Kagak dapat. Nih, anjing begitu. Panitia korban juga begitu biasanya. Pembagian rapi, aman. Ketua panitia dapat paha 3. Yang nyesetin dapat tulang, ribut. Kenapa? Nggak dapat. Kalau semuanya dapat, diem. Itu namanya anjing. Nggak ada yang tersinggung kan? Kagak ada. Saya cerita anjing. Yang marah tuh anjing Bekasi. Kata anjing masih brengsek nih kiai nyinggung gua kan begitu. Nih Pak, ya itu namanya politik. Jadi yang kayak gitu harus disikapi berbeda Pak. Kalau cuman dukung gitu, nggak selesai urusan Indonesia. Kalau mau selesai gini Pak, Pilpres itu masih tanggal 14 Februari. Sholat tahajud nanti malam. Pilpres itu masih 14 Februari. Sholat duha besok pagi. Bapak sholat nanti malam. Doa yang bagus Pak. Doa itu nggak ada yang nggak bagus Pak. Yang jelek itu keinginan kita. Ayo, ada doa yang jelek? Nggak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cakep nggak? Artinya apa? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Cakep kan? Yang jelek apa? Orang jalan kaki ke masjid Al-Hidayah. Dia jemaah di masjid itu udah 10 tahun. Tapi tetap jalan kaki. Temennya baru seminggu naik Honda PCX. Kata dia, ya Allah, timbang sholat seminggu dapat Honda PCX. Gue 10 tahun betis sudah kayak singkong kerasnya. Habis gitu ngapain biasanya nih? Jemaah akhir zaman pasti sholat, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cakep gak doanya? Cakep. Artinya bagus gak? Bagus. Ya Allah, berikan hambamu yang baik-baik. Yang jelek apa? Keinginannya. Saya tanya, Pak Haji, tadi doa khusyuk banget, doa apaan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa Pak Haji? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Yang baik-baik di dunia apaan Pak Haji? Yamaha NMAX. Tuh. Sejak kapan hasanah artinya Yamaha? Jadi sebetulnya Pak, Allah itu pasti menjawab doa kita, tapi kita yang sering kecewa dengan permintaan kita. Saya ini alhamdulillah jadi kiai, jadi penceramah, nggak korupsi Pak. Kenapa saya nggak korupsi? Nggak ada yang saya korupsi. Kalau saya jadi bupati di Bekasi, belum tentu loh Pak saya jujur. Siapa tahu saya lebih jahat dari bupati yang ada. Siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Saya bagus kayak gini karena dipanggil Ustadz. Coba saya nggak dipanggil Ustadz, mampir ke warung janda saya di sini, ya kan? Mumpung bini saya jauh, ya kan? Ada warung janda nih di Pedurenan, mampir saya. Kenapa saya nggak berani mampir? Karena Ustadz. Coba gue bukan Ustadz loh. Jadi ketika jadi apa-apa, nggak ada yang jelek Pak. Yang jelek itu permintaan kita. Maka bukan besok, ntar malam, ya sujud sama Allah, minta, ya Allah berikan Indonesia ini pemimpin yang baik, pemimpin yang sujud, pemimpin yang takut, pemimpin yang adil, sebut semuanya Pak. Tapi jangan sebut namanya. Kalau disebut kriterianya, itu namanya doa. Kalau nyebut nama, tim sukses. Tim sukses bagian doa. Bener nggak saya ceramah? Kan tim sukses itu banyak tugasnya kan. Ada yang bagi-bagi kaos, ada kan nempel di pohon, bagi-bagi duit. Rupanya saya bagian doa. Ya, jadi kalau Bapak nggak setuju sama saya nggak usah undang lagi, beres gitu loh. Tapi beban saya kepada Allah selesai.
gitu loh. Jadi nanti nggak usah lo atur, yang atur itu kriterianya. Pemimpin ya gitu Pak. Kalau rada keselan, boleh ditambahin Pak. Ya doanya bagus-bagus ya. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kita begini-begini, adil makmur, Indonesia bahagia lahir batin. Udah. Kalau hatinya belum bisa terima sama ceramah saya, tambahin dikit aja. Mudah-mudahan ya Allah yang niat gak baik sama Indonesia, yang serakah, yang mau nyolong, mati sebelum pilpres, amin, gitu doang ya. Tapi namanya juga jangan disebut. Aman kan Pak? Adil kan doanya, damaikan masjid, damaikan pengajian di depan Allah. Kata malaikat, ini orang jujur nih, dia cinta sama Indonesia bukan cinta Anies. Dia cinta sama Indonesia bukan cinta Ganjar. Dia cinta sama Indonesia bukan dia cinta Prabowo, tapi dia cinta Indonesia. Kalau nanti Anies jadi, maka Anies jadi pemimpin yang soleh. Kalau nanti Ganjar yang jadi, maka Ganjar yang soleh. Kalau nanti Prabowo yang jadi, ya Prabowo yang soleh. Dan Bapak harus ingat Pak, mendoakan pemimpin itu ajaran Islam. Nih pemimpin tuh jangan gak didoakan. Bapak doain saya, ya dampaknya kecil Pak. Ya Allah jadikan Faiz kiai yang ikhlas, kagak lihat amplop. Tapi kan sebulan cuma 30 hari Pak. Kalau udah ada 30 masjid ngundang saya, Bapak kagak kebagian. Tapi kalau Bapak doakan pemimpin Pak, Masya Allah Pak. Coba Bapak doain pemimpin ya, saya Pak kalau didoain jadi pemimpin nih ya, kan bisa aja doa makbul ya. Orang Indonesia doa Allahumma Faiz yang presiden. Tahu-tahu nggak tahu ada tragedi apa di MK, di KPU ya. Semua capres dianulir. Kita sepakat capresnya Faiz sama kota kosong. Ya kan? Saya kampanye menang Pak. Bapak doain saya, Allahumma Faiz jadi, Allahumma Faiz jadi. Saya jadi presiden Pak. Kepres pertama yang saya tanda tanganin, keputusan presiden. Semua abdi negara, pegawai negeri, sipil maupun militer, malam Jumat tidak baca marhabanan, saya hambat karirnya. Cakep gak Indonesia? Cakep. Kepres kedua, semua pegawai negeri yang beragama Islam, hari Jumat azan pertama belum di masjid, THR batal. Cakep gak? Kenapa cakep? Presidennya cakep Pak. Doain tuh Pak Jokowi nanti malam waktu tahajud itu. Bukan Jokowi manusianya Pak, Jokowi sebagai presiden, doakan. Kalau dia dapat hidayah, kalau Ganjar dapat hidayah, kalau Anies dapat hidayah, kalau Prabowo dapat hidayah, cakep ini negeri. Bapak jangan lagi baca, wah dia begini, dia begini. Enggak ada kamusnya dia begini, enggak bisa jadi orang baik. Sayyidina Umar, orang yang paling serius mau bunuh Nabi Pak. Abu Jahal tuh enggak pernah nyorongin pedang untuk Nabi. Yang pernah niat bunuh Nabi, pedangnya dicabut, itu Sayyidina Umar. Orang yang niat bunuh Nabi sekarang dimakamkan di samping makamnya Nabi. Maka nggak boleh menghakimi dan menghukumi orang. Kalau Bapak lihat orang yang bermaksiat, jangan-jangan itu maksiat terakhir. Kemudian Allah turunkan hidayat, dia dapat yang namanya husnul khotimah. Kalau ada orang yang suci kayak apapun, sebagus apapun, Bapak biasa-biasa saja. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan itu kesolehan yang terakhir dan dia diberi oleh Allah yang namanya su'ul khotimah. Jadi tenang nih, saya keluar dari Pedurenan, kagak ada yang ribut, ya kan? Jangan gara-gara pilpres, kiai itu akhlaknya kalah sama petinju. Nih, ada kiai pilpres selesai, masih nggak tegor-tegoran Pak. Gara-gara beda jago, kan akhlaknya kalah sama petinju. Bapak pernah lihat tinju nggak? Tonjok-tonjokan Pak, bengap berdarah. Begitu tank ronde terakhir, ngapain? Pelukan, salaman. Jadi kalau ada kiai yang 2019 beda capres, sampai sekarang belum salaman, suruh ngaji sama petinju Pak. Ya, suruh belajar akhlaknya sama akhlaknya. Loh, nggak saya pidato bener nggak Pak? Bener. Ayo kita jaga akhlak, kita jaga hati.
Mudah-mudahan dengan itu nanti Allah kasih kepada kita pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan membersamai kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.